warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali dan seluruh jajaran DPP Nasdem, Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Taufikul Hadi, dan juga Ketua Panitia untuk Irfan Kareban. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir bersama di sini, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para akademisi, para ketua-ketua organisasi kemasyarakatan, dan juga para pegiat relawan-relawan yang ada di Aceh ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali tadi siang keinginan lama itu akhirnya tertunaikan. Sudah lama ingin bisa kembali ke Aceh, bisa kembali bersujud di tanah Suhada ini, dan alhamdulillah siang ini niat itu tertunaikan. Alhamdulillah, dan sampai di sini semangatnya luar biasa. Keluar dari bandara saja sudah merasakan bahwa Aceh sedang bergerak untuk perubahan. Dan kita semua punya semangat yang sama. Saya datang ke sini untuk menyapa, saya datang ke sini untuk silaturahmi, dan juga untuk berharap bisa mendengar. Tanah Aceh ini tadi saya sampaikan kepada Wali Nangro Aceh. Tanah ini adalah tanah yang harum. Kenapa harum? Karena disinilah syuhada lintas generasi ditempatkan. Tidak ada tanah lain di Nusantara yang memiliki tradisi dan jumlah pejuang seperti yang ada di Aceh ini. Bahkan kita tahu lintas generasi betapa masyarakat Aceh, masyarakat yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan zalim manapun. Tidak pernah bisa ditaklukkan. Jadi kembali ke Aceh adalah kembali merasakan segarnya semangat perjuangan, segarnya semangat untuk selalu menghadirkan rasa keadilan. Tadi saya garis bawahi ketika berbicara di sana bahwa kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan sosial. Dan itu juga yang sejak beberapa waktu ini kami ikhtiarkan, termasuk di Jakarta. Kita ingin di Jakarta ketika kami bertugas, keadilan sosial ini menjadi hal yang diikhtiarkan paling utama. Karena kalau ada keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada keadilan, di situ ada kedamaian. Karena keadilan itulah yang menjadi pegangan bagi kita semua. Saya bersyukur bisa kembali ke Aceh, dan ketika tiba hari ini, insya Allah besok juga kita akan sama-sama mengadakan kegiatan jalan sehat. Jangan santai. Republik ini sedang penuh kerja keras. Kita bukan santai, kita jalan sehat. Kalau perlu kita jalan dengan kuat, penuh energi. Tapi jalan sehat, itu jalan sehat. Karena bukan saatnya kita bersantai-santai, justru saatnya kita kirimkan pesan bahwa dari Aceh semua siap kerja keras untuk berulangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa ikhtiar untuk melakukan itu semua harus kita kerjakan sama-sama. Harus kita kerjakan sama-sama. Saya merasa bersyukur karena kami bekerja bersama dengan masyarakat Aceh bukan mulai sekarang. Kalau boleh saya cerita sedikit, di tahun 2011
kami mulai 2010 menyelenggarakan sebuah program namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini mengirimkan guru-guru ke kampung-kampung yang banyak tidak mau didatangi. Tempatnya tidak ada listrik, sinyal telepon minim, jalanan belum baik. Biasanya kalau guru ditempatkan ke sana itu suram rasanya. Kami rekrut putra-putri terbaik Indonesia dan dikirimkan ke tempat-tempat itu. Alhamdulillah selama 11 tahun ini berjalan terus di Aceh Utara dan Aceh Singkil. Di sana lebih dari 60 desa yang kita kirimkan guru-guru yang mereka merupakan anak-anak muda terpilih untuk menjadi pengajar muda di sana. Mengapa? Karena kita tahu pendidikan adalah kunci untuk perubahan. Kuncinya di situ. Jadi kita ikhtiarkan. Dan alhamdulillah ketika bertugas di Jakarta kemarin, kami terima aspirasi yang kita baru sadari ketika saya bertugas di Jakarta, bahwa Sultan terakhir Aceh wafat dan dimakamkan di Jakarta, tapi makamnya tidak tertata dengan baik. Alhamdulillah pemugaran itu dilaksanakan dan sekarang makam itu sudah menjadi makam yang amat layak untuk menghormati sebuah sultan dari kesultanan, sebuah sultanan yang punya tradisi panjang. Di Jakarta itu ada sebuah jalan panjang sekali, namanya Jalan Kalimalang. Kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta di sisi timur itu Jalan Kalimalang panjang sekali. Jalan panjang itu diberi nama untuk menggambarkan panjangnya kisah, panjangnya peran seorang laksamana perempuan asal Aceh, namanya Laksamana Malahayati. Mengingatkan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah ditopang oleh rakyat Aceh dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan. Karena itu ke depan sudah saatnya masyarakat Aceh pun bisa merasakan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Jadi kita berharap sama-sama nanti kita ikhtiarkan, karena perubahan ini tidak mungkin bisa dijalankan sendiri, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Kami sebulan lalu selesai tugas di Jakarta, dan selesai tugas di Jakarta dapat tugas dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden di Indonesia. Amanat ini bukan amanat yang kecil, ini amanat besar. Tapi mudah-mudahan ini bukan amanat yang berat, ini amanat besar. Kenapa? Insya Allah kita pikul sama-sama amanat ini. Siap untuk jalan sama-sama? Siap bergerak bersama? Siap mendorong perubahan? Siap mengirimkan pesan pada semua? Insya Allah perubahan itu bisa kita laksanakan sama-sama. Tempat ini adalah tempat paling barat dari bentangan Nusantara. Tempat ini, disinilah sejarah pertemuan antar bangsa itu terjadi beratus tahun usianya. Di tempat inilah simpul pertemuan itu terjadi antara seluruh Nusantara dengan seluruh belahan dunia, di mana di Aceh. Insya Allah bila di sini bergerak semangat perubahan, efek tularnya akan kepada seluruh Indonesia. Ya, dan kita bekerja sama-sama. Kita ingin satu kalimat saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat itu, karena kalau itu kita bisa laksanakan, maka insya Allah Aceh yang sumber daya alamnya melimpah, tak harus kemiskinannya melimpah. Aceh yang hasil pertanian dan perikanannya melimpah, tidak harus merasa kesulitan mendapatkan hasil pertanian perikanan. Dan begitu banyak lagi tantangan-tantangan yang dihadapi di sini, kita ikhtiarkan sama-sama. Tidak mungkin ini kita kerjakan sendirian, tidak mungkin. Harus dilakukan bersama-sama. Karena itu saya berharap pada semuanya yang di Aceh, saya pesan, mari kita jangkau semua.
jangkau tetangga, kolega, keluarga, sampaikan kepada semua. Kami ingin mempersatukan dengan cara menghadirkan keadilan, bukan persatuan yang semu, bukan kedamaian yang semu. Kita pernah merasakan kedamaian semu. Masih ingat kedamaian semu? Kedamaian semu itu begini, ada orang memegang senjata di ruangan ini, maka semua kita diam, tidak berani bergerak. Kenapa? Karena ada yang pegang senjata di situ. Maka semuanya diam. Ini kedamaian semu. Kedamaian yang nyata adalah kedamaian yang diiringi dengan rasa keadilan. Itulah yang ingin kita hadirkan sama-sama di sini. Bukan karena ada yang damai karena rasa takut, ada yang damai karena ada rasa keadilan. Kita tidak ingin damai karena takut, tapi kita ingin damai karena ada rasa keadilan. Dan itu yang harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi senang sekali sore hari ini nuansa ruangan penuh semangat. Buat semuanya yang di sini yang siap untuk bekerja bersama, kita kirimkan pesan ini kepada semua. Insyaallah. Siap bersama-sama? Siap. Dari pekiknya tergambar semangatnya. Insya Allah besok pun ketika kita berkumpul bersama masyarakat, kita kirimkan pesan itu. Dan saya ingin garis bawahi, kehadiran kita semua tidak untuk memecah, kehadiran kita untuk mempersatukan. Kita harus satukan, karena tidak mungkin kita akan bisa melakukan ini sendirian. Ajak semuanya, dan kita sampaikan bila arah kebijakan itu benar, maka ke bawah itu akan terlaksana. Tapi bila dari atas tidak ada arah, jangan harap di bawah kemudian terjadi gerakan yang setara. Harus ada arahnya, karena itu arahnya kita keadilan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ingat itu dan kita harus ikhtiarkan sama-sama. Jadi kalau kita mau berubah, tak mungkin kita harapkan orang lain yang berubah lalu kita menonton. Tidak ada kesempatan untuk menonton. Jadilah bagian dari perubahan, jadilah bagian yang menggerakkan, jadilah bagian yang mendorong kemajuan itu. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini, dan saya titip kepada semuanya. Kami ingin mendengar nantinya lebih banyak lagi, mungkin tidak dalam forum ini, agenda yang perlu diperjuangkan. Karena setiap kita memasuki era 5 tahunan, itu bukan sekedar pergantian kepemimpinan nasional, itu adalah penentuan arah perjalanan bangsa. Persimpangan itu terjadi tiap 5 tahun. Arah apa yang akan kita ambil? Siapa yang akan ditugasi untuk mengemudikan perjalanan berikutnya? Jadi ini bukan sekedar tentang 1-2 orang, ini tentang semua kita. Karena itu saya berharap pada teman-teman pegiat, para tokoh masyarakat, para akademisi, para ulama, kita nantinya ingin berdiskusi. Pada waktunya kita kumpulkan apa-apa saja yang menjadi agenda yang harus dilaksanakan di Aceh, sehingga bila di kemudian hari Allah takdirkan amanat itu, maka agendanya jelas, apa yang dilaksanakan jelas. Ini bukan tentang 1 orang, tapi ini tentang kita semua. Semoga ikhtiar ini diringankan jalannya oleh Allah, dan saya berharap pada semuanya nantinya kita berjuang bersama-sama. Semoga Allah memberikan ridho atas ikhtiar ini semua. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.